Saya Siti Sri Devi Kurniawati. Saya ingin memberitahukan untuk perjuangan saya mengikut Tuhan, yaitu ini saya asalnya dari Betawi dan ada keturunan juga, itu saya tidak bisa sebutkan. Ukti, aku, Ami, semuanya saya minta maaf. Saya berbicara lewat konten ini, sebelumnya saya minta maaf karena sejujurnya saya sayang sama kalian semua, karena saya butuh kalian. Biarpun saya sudah berbeda keyakinan, saya butuh kalian semua karena saya sayang sama kalian. Jadi saya waktu perjalanan saya ikut percaya dengan Isa Al-Masih. Awalnya saya entah kenapa saya duduk di sebuah kosan gitu, tinggal di sebuah kosan di daerah Kalimalang, yaitu nama daerahnya Kampung Bayur. Nah setelah itu saya bertetanggaan dengan anak kampus orang Kristen lah, campuran dia dari mana. Nah disitulah saya terketuk hati saya dengan alunan lagu Ku Ketuk Pintu Hati. Lagunya seperti ku ketuk pintu hatimu. Dari situ seolah-olah kayak saya itu yang diketuk hati saya gitu. Nah dari situ kenapa saya seperti ini gitu, terketuk sekali hati saya gitu, sampai saya air mata mengalir. Akhirnya saya coba berjalan. Saya kebetulan lagi menghadiri acara taklim daerah Kebun Nanas. Nah setelah itu saya acara pulang, beda lagi, saya kayak orang berubah gitu, berubah drastis, kayak kok malas-malasan di sini, tapi kenapa saya pengen denger lagu itu lagi gitu. Akhirnya tiba-tiba saya melalang buana lah. Saya punya teman yang namanya Yolanda, orang Kupang. Saya punya teman orang-orang mana aja ya. Dari situ mereka suka ngajak acara saya. Dev, saya punya acara nih, acara kayak anak mau di apa, kalau kita potong rambut lah, kalau orang muslim bilang kan potong rambut, ada hakika juga, ya macam-macam. Kalau dia kan bilang di baptis gitu. Nah saya datang, tak kenapa di saat membawakan lagu pujian saya berteriak nangis sampai keras banget, sampai saya pingsan itu. Di situ saya yakin, ya saya berpikir, ya Allah ya Tuhan, saya gitu, kenapa saya seperti ini? Jika memang saya harus diarahkan ke arah situ, berikanlah petunjuk. Akhirnya malam itu saya pulang, saya sholat tahajud. Saya sholat tahajud, tiba-tiba air wudhu berhenti. 3 kali saya buka berhenti. Saya minta tolong sama orang Medan itu yang tetangga saya kos, dia nyala. Ini ada apa? Saya gitu. Akhirnya tapi ketika Mbak Siti ambil wudhu berhenti gitu air gitu. Kerannya. Keran semua itu air pada ngalir. Saya doang, dia tetangga nyala. Saya nyalain mati. Begitu terus. Akhirnya saya udah nggak usah deh Kak gitu. Saya tayamum aja. Tayamum, saya mau sholat. Tiba-tiba itu saya dikasih petunjuk sejadah kok berubah salib warnanya tapi coklat. Ntar berubah lagi warna hitam. Saya bilang saya tutup tuh sejadah, saya takut kan. Ini apaan? Saya bilang gitu. Saya buka lagi. Saya sampai bismillah. Sampai saya bilang la ilaha illa anta inni kuntu minaz zalimin. Biar saya pikir setan, pengaruh iblis saya begitu. Saya buka lagi. Berubah lagi jadi salib tuh. Akhirnya mungkin ini udah saya stop dulu. Biar saya dari hati hari ini saya nggak sholat. Aku tidur, aku berdoa, jika memang saya harus berpindah atau saya menetap di sini, tunjukkan. Dari dalam tidur saya itu ada sebuah mimpi, yaitu kalau saya bilang orang bule ya. Dulu saya bilang orang bule. Memang Yesus bule. Terus kayak orang bule. Bajunya tuh putih, tapi bawa yang kawat-kawat. Kalau saya bilang itu kawat, bulat. Kasih ke saya. Ada lagi perempuan cantik banget kayak Lady Diana itu, cakep sekali, pakai jubah juga, kilat itu. Kasih saya jubah, dia rangkul saya, peluk. Saya bilang ada apa ini gitu. Saya bangun langsung, saya cerita sama teman, berarti Tuhan saya udah manggil kamu. Maksudnya itu fotonya? Iya itu.
saya lihat di mimpi itu dia. Sama tuh, cuma itu bajunya kan kayak pelangi gitu, di bingkai beda kan. Itu dia, saya bilang, berarti Tuhan panggil kamu. Dalam hati saya bertanya, ini siapa? Setahu saya itu semacam berhala kalau buat saya ya. Waktu itu saya pikir, saya coba deh. Akhirnya pas hari Sabtu malam minggu mereka lebih banyak buka lagu kan, sama bagi Tuhan tiada mustahil tuh. Itu juga dinyanyi. Saya nangis sampai di kamar. Langsung mereka datang. Dev, kenapa? Gitu. Saya kan panggilan Devi. Dev, kenapa? Gitu. Enggak kenapa-napa. Kenapa setiap saya bikin lagu buat pujian di gereja kamu nangis gitu? Ya nggak apa-apa, aku bilang. Akhirnya mereka ngajak. Saya punya hati tergetuk. Coba saya ikut teman-teman. Pertama kalinya saya nginjak gereja itu GKI Kuitang. Oh iya. Dibawalah saya sama keluarganya Yola. Dibawa ke situ, kaki orang mah berat ya masuk, kalau saya lapang. Justru saya tiba-tiba majelis dari GKI Kuitang tuh masuk. Nah, pendeta ceramah begini, jika memang Tuhan menghendaki kamu diberikan jalan yang sempurna dan kelancaran. Benar, lancar. Bukannya milih duduk di belakang, paling depan. Waduh, duduk paling depan, tiba-tiba nyanyi lagu pujian. Di situ saya menangis, pingsan lagi. Yang lebih serunya itu awal saya masuk gereja itu, saya buka kerudung, buka baju semua di pos satpam. Di situ tuh ada satpam satu orang Ambon saya kenal tuh. Saya buka di situ, titip setiap itu saya kasih duit kalau saya ke gereja tuh. Terus saya pernah ke Mawar Saron juga, orang Flores yang bawa. Nah dari situ saya kok jiwa saya lebih tenang, lebih tenang sekali, lebih adem sekali. Itu tahun 2000 saya mengikuti jejak Tuhan terus, tapi dengan cara kayak orang bilang sembunyi. Ntar di taksi saya buka, baru ke gereja gitu. Nah terakhir perjalanan itu saya kenalah suami tuh di daerah Malang. Disitulah saya pacaran penuh dengan rintangan Kristen. Terus saya bilang gini, kamu orang Kristen, saya bilang, kenapa kamu nggak taat sama Alkitab, sama ini? Kamu orang yang penuh dosa. Tiba-tiba mulut saya berbicara gitu, dia juga kaget. Sampai dia nembak saya itu, suka sama saya. Padahal saya nggak tahu Alkitab itu, belum apa, saya kayak baca buku aja. Karena kan kalau Al-Quran kita tahu panjang pendeknya, dari kelas 1 dulu sampai hatam kan, hatam Quran. Waktu itu pernah saya renungi Alkitab sama Al-Quran, saya bandingin. Saya kan tahu artinya semua Al-Quran kan. Oh iya, artinya sama, berarti ini Al-Quran, seperti Al-Quran. Dari situ saya ulang lagi, dari pertama saya hayati, dari situ, Tuhan, saya ingin ikut Engkau. Jika Engkau berkehendak, saya ingin sekali sakralkan saya, sahkan saya mohon Tuhan, cari jalan keluarnya seperti itu. Dari situ saya kejadian, datanglah tahun 2009, muncullah tragedi yang sangat, hampir cowok saya ini hampir dikeroyok, dikepung sama acang ya, saya sebut acang aja ya, paham kan kalau orang Ambon bilang acang. Nah dari acang itu keroyok, ormas acang itu keroyok cowok saya itu, lalu saya pasang badan, jangan dia nggak percaya, tapi saya dibawa pulang, udah dinasihat-nasihatin. Nah besoknya saya pergi lagi, dipalang sama kakak saya ke mobil pas perbatasan Berlan sini. Akhirnya saya diseret, dijenggut, buka apa itu di tas, ditunjukin saya tahan Alkitab, langsung sampai rumah disiksanya saya, dipukulnya saya, dibakar saya sama mama, sama keluarga saya. Saya bilang tetap saya ikut sampai Mazmur pasal 27 sudah nempel di payudara saya. Saya bilang, saya yakin saya mau ikut Tuhan, saya bilang, Tuhan teman saya aja bisa hidup kembali, kenapa saya disiksa seperti ini nggak bisa hidup kembali? Selama ini saya membutuhkan kasih,
sayang keluarga, rangkulan keluarga. Tapi selama ini dari kecil saya belum pernah menemukan rangkulan keluarga, belum pernah. Seperti juga Ukti, Ami nggak pernah kasih sayang. Sebenarnya ada yang Ami nggak pernah tahu, nggak pernah keluarga saya tahu apa yang terjadi dalam hidup saya masih kecil. Saya nggak pernah, cuma kakek sama abah saya yang tahu. Berat ya, berkat dari kakek saya. Kakek saya punya kakak, nenek juga. Saya dididik agama sampai saya. Tapi kalau dari nenek tiri saya disiksa terus. Cuma Ami saya nggak pernah tahu kan, Ami sama abah saya selalu di luar, kerjanya nggak pernah ini. Saya jual semuanya, lalu saya minta sama cowok saya mau baptis ini di sini. Saya pengen disahkan sini, betul-betul saya ingin ikut Tuhan. Dari situ ada seorang pendeta yang baik hati, seorang ibu yang pendeta baru semenjak angkat saya jadi anak serani, dia udah punya anak. Dia juga terima kasih sama saya. Akhirnya dia baptis saya ikut kasasi di situ. Saya di kuburan, malam retreat, saya dipertemukan Tuhan di makam itu. Satu grup saya doa sendiri yang dipeluk Tuhan Yesus. Akhirnya saya gini, Tuhan, ternyata Engkau adalah Tuhan yang menenangkan hati saya selama ini. Dari dulu saya niat minta rangkulan kasih semuanya, saya tidak pernah mendapatkan itu. Tapi Tuhan sekaligus buat saya bapak, orang tua buat saya. Itu setelah itu saya pernah kabur ke sana, saya nikah sama suami saya. 2012 itu saya nikah. Tapi kenapa saya selalu bilang sama Tuhan, nikah hanya satu kali sampai dunia dan akhirat. Tapi saya selalu bilang, Tuhan, bukan dia yang melakukan, tapi iblis yang melakukan. Ampuni dia Tuhan, bukan dia yang melakukan. Saya selalu berikhtiar begitu, ampuni dia Tuhan. Puji Tuhan, semenjak saya berikhtiar, biarpun mereka, tetangga saya, teman saya ngatain saya bodoh, goblok, tidak mustahil bagi Tuhan. Tuhan bisa mengubah segalanya. Amin. Buktinya dari Natal sampai sekarang suami saya sudah berubah, nggak minum, nggak pukul lagi. Amin. Cuma emang belum sepenuhnya berubah, tapi saya yakin Tuhan yang ajaib, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Raja dari segala raja buat saya. Amin. Tuhan Bapak buat saya, Tuhan orang tua buat saya. Penyiksaan dari suami saya semenjak suami saya kecewa dengan ucapan paman saya sendiri, karena dia merasa sakit hati dengan ucapan itu. Satu, pernah dikatain, lu kawin sama ponakan gue cuma modal dengkul doang, modal itu doang gitu kan, kalau bahasa kasarnya yang kotor tuh. Dari situ saya udah setiap tanya di pendeta, dia emang ada sesuatu di dalam dirinya, bahwa dari kampungnya gitu. Tapi saya namanya percaya nggak percaya, kalau saya tidak, lebih percaya Tuhan. Semua orang bilang saya emang bodoh, nggak mau cerai, nggak mau pisah, masih netap sama suami. Karena apa? Suami itu imam buat saya, kepala rumah tangga buat saya. Susah senang itu ada di ekor suami. Kata orang dulu bilang, dulu surga itu ada telapak kaki ibu, tapi kalau kita udah nikah, surga itu ada di ekor suami. Kemanapun suami pergi kita harus ikut. Susah senang kita harus lalu. Saya juga prinsip seperti ini. Sering suami tanya, jika saya meninggal, jika saya bercerai atau ditinggal cerai sama saya, apakah kamu akan berpaling? Tidak. Agama tidak bisa dipermainkan. Kayak semacam kita oper-oper. Saya tahu hukum agama kayak gimana. Emang mati enak nih, pindah, lu dilempar di neraka ini, itu kagak bisa. Kalau saya prinsip, saya udah bilang, saya akan mati, sampai mati pun saya tetap pegang prinsip saya. Karena dia juga nggak mungkin seperti itu. Aslinya orangnya baik, cuma mungkin orang kan pergaulan apa kita nggak tahu kan. Tapi aslinya sesungguhnya baik gitu. Tapi saya bersyukur ketemu dia itu, saya jadi sah menjadi Kristen. Selama ini saya berharap, dari tahun 2000 saya ingin, Tuhan,
carikan orang yang bisa membimbing saya, kalau perlu membawa saya ke seberang dan agama ini yang saya pegang. Gitu. Akhirnya saya di situ, saya pergi dibawa ke rumah sakit. Saya setiap bulan tuh yang namanya rumah sakit udah berkali-kali. Rumah sakit Budiasi, Polri, UKI, sampai rumah sakit Pasar Rebo udah, sampai rumah sakit umum Bekasi sudah, pindah ke Siloam, terakhir operasi. Tuh saya minta petunjuk dari Tuhan. Tuhan, jika memang saya diizinkan angkat penyakit saya, rahim saya juga terangkat, kasih saya titik keterangan. Akhirnya di dalam doa saya ada seorang Tuhan Yesus, itu seorang kaki-kaki, kalau saya lihat itu berupa, kalau saya bilang Tuhan Yesus, karena tongkat di sampingnya itu ada anak kecil itu di depan meja rawat saya tuh, karena saya dirawat di Siloam itu. Nah, saya bergumul sama suami saya. Tadinya saya tolak, nggak mau. Suami saya udah ngambil keputusan operasi itu, angkat rahim, tolak. Tiba-tiba suami saya meyakinkan saya, sudah angkat daripada menderita penyakit ini. Kalau emang Tuhan sayang kita, lalu tuh anak itu tidak mungkin kita tidak dapat, dari manapun kita akan dapat, lewat apapun kita pasti bisa. Saya juga nggak mungkin tinggalin kamu. Kalau saya ninggalin kamu, saya nggak benar sama kamu, saya nggak setia sama kamu. Mungkin sudah dari dulu saja saya udah ninggalin. Bahasa dia itu membuat saya tambah kuat, dan bayangan Tuhan juga saya tambah kuat. Oke lah, angkat rahim. Kalau emang itu yang terbaik. Nah, setelah itu rahim saya diangkat, memang luar biasa. Dari situ perubahan ada dari suami saya, makin berubah. Minum enggak, sekarang udah berkurang deh, yang namanya pukul-pukul udah enggak. Puji Tuhan ya. Dia tahu penderitaan saya, hampir mau mati. Di situ juga motor hilang. Di rumah itu, di rumah juga lagi nampung orang. Tapi luar biasa, mukjizat Tuhan, berkat Tuhan. Yang namanya saya nampung orang juga, itu biarpun orang lain, biarpun satu kampung, tapi kita anggap saudara. Sering rumah itu penuh dengan orang kita tampung, 1 bulan, satu minggu, berapa bulan. Tapi yang namanya kita berkat dari Tuhan itu nggak pernah putus. Yeah. Itulah kemenangan Tuhan, kemurahan Tuhan. Saya tetap kuat sampai sekarang, yakin sampai sekarang. Tuhan yang sempurna buat saya.